Bismillahirrahmanirrahim. Cara ngalap berkah dari ulama. Cara ngalap berkahnya gimana, Pak? Minum sisa minumannya. Salah atau benar? Salah. Cara ngalap berkahnya ulama pripun? Menimba ilmu darinya, belajar dari yang bersangkutan. Sekarang kita lihat ngalap berkah dengan perbuatan. Ada amalan yang dia disebut oleh Nabi SAW penyebab keberkahan. Di antaranya adalah berkumpul saat makan. Yang ini akan mendapat keberkahan. Nabi SAW bersabda, "Ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaihi yubarak lakum fihi." Berkumpullah ketika kalian makan dan sebutlah nama Allah ketika makan. Yubarak lakum fihi, niscaya kalian akan diberkahi. Jadi makan yang sesuai sunnah itu barengan, bukan sendiri-sendiri. Barengannya itu gimana, Pak? Apa makan bareng atau satu nampan bersama-sama? Yang benar satu nampan bersama-sama. Sehingga satu nampan dimakan bareng bersama-sama. Nah, berarti nek mangan golek konco terus. Itu yang berkah. Bagaimana kalau nggak ada teman? Ya, minimal suami istri, sehingga satu piring berdua atau berempat? Berempat, berlima. Suami, istri, satu, anak. Satu nampan berlima. Baik. Itu yang lebih baik agar makanan kita diberkahi. Jadi makanan yang diberkahi itu yang dimakan sedikit tapi manfaatnya bisa mencukupi semua. Kita kan sering buang-buang makanan. Coba di antara ibu-ibu yang masak nasi sering nggak habis ada nggak? Atau hampir tiap hari? Hampir tiap hari. Maka ada sejarah nasi aking ya, atau karak ya. Itu dari mana? Orang yang setiap hari masak nasi selalu sisa. Bono kerae atau karak dan seterusnya. Baik, dan kita pesankan jangan sampai membuang makanan selagi masih bisa. Satu, dikonsumsi sendiri. Dua, diberikan binatang. Maka kalau Anda masih bisa ngasih sisa makanan ini ke binatang, jangan ditaruh sampah. Disisihkan, nanti dikasihkan ke binatang. Makan ayam, kan tidak mungkin sampai tulang, ya? Sehingga tersisa tulang atau bagian yang tidak bisa dimakan. Kalau masih bisa dikasihkan kucing, kasihkan kucing. Baik. Dan menjaga disiplin semacam ini bagi sebagian orang itu terasa berat. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa nanti akan lebih ringan. Usahakan sebisa mungkin ketemu makanan sisa apapun, baik yang masih bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan, disisihkan untuk nanti diberikan binatang. Termasuk diantaranya adalah memperhatikan adab ketika makan dengan mengambil bagian tepi terlebih dahulu, baru bagian tengah. Sehingga kalau makan misalnya dengan cara rombongan, makannya dengan cara rombongan, satu nampan dimakan bersama. Lauknya ditaruh mana? Ditaruh tengah. Nah, begini ya. Maka kalau makan caranya gimana? Ngambil pinggir. Pinggir. Nanti setelah itu baru ke tengah. Bukan tengah bolong, pinggir kosong. Tapi yang benar gimana? Makanlah dari tepi. Coba kita lihat hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Al-barakatu tanzilu fi wasati ta'am
fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasati. Keberkahan itu turun dari tengah makanan. Maka nanti yang nadai keberkahan itu bagian tengah makanan. Sehingga makanlah dari tepinya dan jangan makan dari tengah. Ya, seperti itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari makanan yang kita konsumsi. Dan sekali lagi, adab seperti ini barangkali sudah hilang untuk kita praktekkan. Kita jarang makan dahar kembul bareng-bareng satu nampan untuk bersama. Baik, mungkin bisa diagendakan, Pak. Ini usulan saja ya. Nanti keputusan kita kembalikan ke takmir. Siap? Boleh. Baik. Jadi enggak usah mewah-mewah, tiwul enggak masalah, Pak. Oh, malah enak. Belum tentu yang lain doyan ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya di antara bentuk ngalah berkah agar kita bisa mendapatkan keberkahan adalah mengonsumsi makanan yang dinyatakan berkah. Ada beberapa makanan yang dinyatakan berkah. Demikian pula air yang dinyatakan berkah. Seperti makan buah zaitun. Tentang buah zaitun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan keberkahannya dalam Al-Qur'an. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu kamishka, seperti mishka fi zujajah. Apa yang dimaksud dengan mishka? Seperti lampu yang berada di dalam kaca. Az-zujajah ka'annahu durriyun, seperti seperti durri, yuqadu min syajarah, sumber cahaya yang dinyalakan dengan menggunakan minyak. Minyaknya itu berasal dari pohon mubarakah yang diberkahi, yaitu zaitun. Jadi Bapak lihat ya, seperti dop, tahu dop ya? Dalam dop itu kan ada yang berpijar. Yang berpijar itu dinyalakan dengan menggunakan bahan bakar zaitun. Kemudian dibungkus kaca. Lalu ditaruh di sebuah wadah. Wadahnya itu seperti aperture yang berfungsi untuk apa? Untuk memfokuskan cahaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahas bahan bakarnya, Allah mengatakan yuqadu min syajaratin mubarakah. Dinyalakan dengan bahan bakar berupa minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu zaitun. Yang sifatnya pohon zaitun ini bukan sembarang zaitun, la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak berada di sebelah timur dan tidak berada di sebelah barat. Maksudnya gimana, Pak? Dia terkena sinar matahari dari mulai terbit sampai tenggelam, sehingga kepanasan terus. Makanya pohon yang bagus itu yang selalu kena sinar matahari. Orang punya sawah, kok di tepi-tepi sawah itu ada banyak pohon-pohon besar. Nanti yang nggak bisa besar padi yang mana? Ya? Yang kena teduh. Jadi padi yang kena teduh nggak bisa besar. Yang nggak kena teduh cepat besar. Allah Subhanahu wa taala jadikan tanaman itu ketika kena sinar matahari dia sehat. Allah katakan la syarqiyatin wala gharbiyah, pohon itu tidak berada di sebelah timur dan tidak berada di sebelah barat. Artinya dia kena sinar matahari dari mulai terbit sampai
Demikianlah pohon zaitun yang dinyatakan berkah oleh Allah Ta'ala, sehingga sebagian ulama di masa silam kalau sakit minum zaitun. Masuk minum minyak, Pak? Iya, minum minyak. Dan alhamdulillah sekarang zaitun cukup mudah untuk didapatkan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan masa silam. Sampai sebagian orang goreng tempe nganggo zaitun. Larang minyaknya daripada tempe nih. Tapi dengan itu Anda akan sekaligus mengkonsumsi zaitun yang mungkin bagi sebagian orang nggak doyan masuk minyak diminum. Padahal itu termasuk salah satu pohon yang barokah. Selanjutnya tentang Zam-Zam. Zam-Zam disebut oleh Nabi SAW sebagai air yang barokah. Beliau mengatakan, innaha ya'ni ma'a Zam-Zam mubarakatun, innaha ta'amu tu'min. Sesungguhnya Zam-Zam adalah air yang berkah. Zam-Zam adalah makanan yang mengenyangkan. Baik, coba kita lihat di sini ya. Beristinja. Beristinja. Salah satu di antara aturan dalam istinja. Istinja itu apa? Bersuci setelah buang air. Cebok itu namanya istinja. Salah satu di antara aturan dalam cebok, dalam istinja adalah tidak boleh dengan makanan. Kalau dengan air boleh. Dengan air boleh. Baik air mentah maupun matang. Jadi kalau misalnya istinja dengan air mineral seperti ini boleh nggak? Boleh. Baik air mentah maupun matang. Kecuali satu. Zam-Zam. Tidak boleh istinja dengan Zam-Zam. Jadi ada satu yang dikecualikan oleh para ulama, kecuali Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu disebut oleh Nabi SAW sebagai makanan. Beliau mengatakan, Zam-Zam ta'amu tu'min. Zam-Zam itu makanan yang mengenyangkan. Sehingga karena Zam-Zam itu makanan, maka status hukumnya sama sebagaimana makanan. Maka Zam-Zam tidak boleh dijadikan sebagai media untuk cebok, untuk bersuci. Wudu dengan Zam-Zam boleh enggak? Wudu dengan Zam-Zam? Hah? Banyak sekali di Masjidil Haram kan wudunya pakai Zam-Zam. Eman Pak, ning kene larang. Ning kene larang. Kalau di sumbernya tinggal ngambil, disalurkan. Sehingga air ini dipakai wudu boleh, tapi tidak ada di toilet Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi yang menggunakan air Zam-Zam. Terus di toilet di sana pakai apa airnya? Pakai air destilasi. Menggunakan air destilasi. Sumur nggak ada di sana. Kalau nggali sumur ya, bisa sangat dalam sekali. Sehingga yang ada adalah menggunakan air destilasi. Untuk Zam-Zam hanya boleh dipakai minum dan dipakai bersuci seperti wudu. Itu boleh. Tapi tidak boleh digunakan untuk istinja. Penghormatan yang diberikan oleh syariat terhadap Zam-Zam. Nabi SAW mengatakan, innaha ta'amu tu'min. Sesungguhnya Zam-Zam itu makanan yang mengenyangkan. Jenengan bisa uji coba ya. Di rumah ada Zam-Zam enggak? Ada. Kalau misalnya punya Zam-Zam, sahur Zam-Zam. Sahur Zam-Zam misalnya satu botol, satu gelas kira-kira. Bismillah, saya sahur Zam-Zam. Ini makanan yang mengenyangkan. Lebih awet. Jadi enggak terasa lapar. Saya pernah telat masuk resto ya di Madinah.
Udah tutup karena diajak ke kampus, ke UIM. Udah tutup Pak, nggak ada makanan. Masuk kamar, ada 1 botol zam-zam, itu aja yang saya minum. Dengan niat ini sebagai pengganti makan. Alhamdulillah sampai pagi nggak terasa lapar. Yang mungkin bagi sebagian orang kan makan 3 kali kurang 1, rasanya pripun? Lapar. Dengan zam-zam ternyata tidak lapar. Nah, nanti bisa diuji coba ya. Jamaah Al-Furqan boleh ikut umroh. Nah, nanti kalau sudah sampai sana tidak ngambil menu catering, insyaallah. Nah, itu lebih murah itu. Tidak ngambil menu catering. Nah, terus mangan apa Pak dengan Pak? Ya ngombe zam-zam terus. Ah, blendingen gitu. Dan memang dianjurkan untuk minum zam-zam sampai blendingen. Karena Rasulullah SAW ketika minum zam-zam beliau ajarkan sampai orang itu blendingen, hatta tarwi, sampai kau merasa kenyang dengan air. Jadi bukan cuma sak jimbit cilik-cilik itu, tapi minum langsung banyak. Bila perlu minum zam-zam itu langsung setengah liter sekali minum, 600 ml itu ya. Sekali minum langsung setengah liter. Nah, jamaah nanti kita anjurkan seperti itu. Selesai kegiatan, mau pulang ke hotel, sebelum balik hotel penuhi perutmu dengan zam-zam. Nanti sampai hotel sudah nggak perlu makan ya. Tapi sudah bayar ya Pak, ya tetap makan kalau gitu kan, sudah bayar ya. Nah. Sebab salah satu di antara pembeda antara mukmin dan munafik, salah satunya adalah orang mukmin bisa kenyang dengan zam-zam, orang munafik tidak bisa kenyang dengan zam-zam. Abu Dzar pernah menceritakan pengalamannya ketika beliau di Mekah. Pengin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak bisa langsung menemui. Bertahan dulu di Masjidil Haram. Karena enggak punya apa-apa yang dijadikan sebagai bekal untuk hidup hanya air zam-zam. Jadi tiap hari minum air zam-zam sampai jadi lebih gemuk. Ya, jadi hanya dengan minum air zam-zam fisik orang bisa tambah berat badannya. Berikutnya adalah tabarruk dengan tempat-tempat yang berkah. Seperti kota Mekah atau Baitul Maqdis. Cara ngambil berkah di kota Mekah, bagaimana caranya? Ya, melakukan ibadah di kota Mekah, bukan ngambil tanah kota Mekah dibawa pulang. Ini apa-apaan? Sehingga ngapain kadang orang nyari, coba kamu cari tanah di sini caranya. Udah Mas, ra usah angel-angel gorek tanah. Anda bisa datang ke Musdalifah, ke Mina, itu banyak tanah. Terus udah sampean nyakup ya gratis. Tapi buat apa? Bukan seperti itu cara ngalap berkah yang benar. Ngalap berkah yang benar dengan kota Mekah bagaimana? Beribadah di kota Mekah. Dengan cara banyak beribadah di tanah suci Mekah, menjaga diri dari maksiat, jangan melakukan perbuatan yang melanggar norma di kota Mekah. Coba, orang kalau masuk istana, berani nggak ngudut di tengah istana? Jadi ada sultan, terus dia sedang duduk di situ, ngudut, berani nggak kira-kira? Ya? Nggak berani. Saya sendiri pernah beberapa kali masuk ke masjid yang jamaahnya seneng ngudut. Itu di pelataran, di teras-teras masjid banyak sekali asbak. Asbak, terus putung rokok nyelip-nyelip itu banyak sekali. Tapi kalau masuk di ruang utama masjid nggak ada. Alhamdulillah fitrahnya masih jalan. Sehingga fitrahnya orang yang udut ini, dia menghormati ruang utama, dia nggak ngudut di ruang utama. Kenapa dia nggak ngudut di ruang utama? Menghormati masjid.
Nah, ini bukti bahwasanya udud itu tidak terhormat. Makanya tidak ada orang yang udud di tempat terhormat. Fitrahnya orang yang udud, kita nggak perlu ngasih pengarahan dengan pertimbangan A, pertimbangan B, dan seterusnya. Tapi cukup dengan sikap mereka sudah membuktikan bahwasanya fitrahnya orang ini dia nggak mau untuk udud di situ. Di tempat mana orang paling sering ngudut, Pak? Di WC. Dan hanya satu-satunya sesuatu yang dikonsumsi manusia di WC adalah rokok. Mangan mie di WC ada, Pak? Tidak ada. Baik. Oleh karena itu, di tempat yang mulia seperti kota Mekah, jangan sampai orang itu ngudut. Dan ini adab. Kamu berada di tempat yang dekat dengan kiblat, di pusat kiblat, maka berikan penghormatan kepada Rabbmu di tempat semacam ini dengan cara hargai, jangan kelepas-kelepus ngudut di tempat yang terhormat. Allah berfirman tentang kota Makkah, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia adalah rumah yang berada di kota Bakkah, mubarakan yang diberkahi, wahudan dan sebagai petunjuk lil alamin bagi seluruh alam. Petunjuk bagi alam itu petunjuk apa? Kiblat. Sehingga di posisi mana saya berada, orang tahu kiblat. Oh, kiblat saya ada di sana. Oh, berarti sekarang saya ada di sini. Allah jadikan Ka'bah sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Dan Allah nyatakan kota Mekah dengan sebutan Bakkah, lalladzi bi Bakkah, yaitu Baitullah yang ada di kota Bakkah. Dan ini salah satu di antara nama kota Mekah, yaitu kota Bakkah. Mekah. Ada Bakkah. Sama atau beda? Beda. Yang satu huruf mim, yang satu huruf ba. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok disebut Bakkah? Dari kata Bakkah ya buku. Bakkah ya buku artinya mentung. Mentung apa? Mukul. Karena kota Mekah tabuku unuqal jababirah. Kota Mekah itu mentungi leher-leher orang-orang yang sombong. Sehingga dalam perjalanan sejarah tidak ada penguasa sombong yang bertahan lama ketika menguasai kota Mekah. Jadi kalau ada penguasa yang sombong, sebentar sudah hilang. Allah gantikan dengan penguasa yang lebih adil. Allah jadikan kota ini sebagai kota yang dikuasai oleh pemimpin yang adil. Makanya yang bisa memimpin tidak sembarang kelompok tertentu. Hanya kelompok-kelompok yang baik yang bisa memimpin kota Mekah. Baik. Demikian pula Baitul Maqdis. Baitul Maqdis termasuk di antara tempat yang berkah. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi daerah sekitarnya. Yang diberkahi daerah sekitar Masjidil Aqsa itu di mana, Pak? Yang diberkahi di situ adalah Baitul Maqdis. Wilayah di sekitar Masjidil Aqsa itu namanya Baitul Maqdis. Ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Mekah. Nah, Baitul Maqdis itulah seperti Mekah.
Sehingga apa bedanya Ka'bah dengan Mekah? Ka'bah itu ada di Mekah. Tapi tidak semua Mekah Ka'bah. Karena Ka'bah cuma ada satu titik di kota Mekah. Paham insyaallah ya? Ada Masjidil Aqsa dan ada daerah sekitar Masjidil Aqsa. Daerah sekitarnya namanya Baitul Maqdis. Dan saat ini berada dalam kekuasaan Yahudi. Orang kalau mau masuk Baitul Maqdis bayar dulu ke Yahudi. Bayar berapa, Pak? Bayar visa. Bukan visa ya. Permit untuk masuk, karena tidak ada hubungan bilateral antara Israel dengan Indonesia. Maka negara Indonesia, orang Indonesia kalau masuk Masjidil Aqsa ya tidak bisa dapat visa, cuma dapat permit, kamu dapat izin untuk masuk, tapi itu bukan visa, sebab tidak ada jalinan kenegaraan. Indonesia sampai sekarang masih bertahan tidak membangun jalinan kenegaraan dengan Israel, maka tidak ada kedutaan Israel di Indonesia, sebagaimana tidak ada kedutaan Indonesia di Israel. Walhamdulillah, semoga terjaga. Kita lanjut. Di posisi itu Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah, walaupun dikuasai oleh orang kafir. Dan di zaman Nabi SAW, Masjidil Aqsa dikuasai orang kafir. Siapa penguasa Masjidil Aqsa di zaman Rasulullah SAW? Kerajaan Romawi yang beragama Nasrani. Sampai zaman beliau belum dikuasai. Baru di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan di zaman Umar, Masjidil Aqsa atau wilayah Baitul Maqdis masuk ke dalam wilayah kaum muslimin. Ya. Makanya kalau sekarang ada yang mengatakan kita enggak bisa menjadi muslim yang baik selama Masjidil Aqsa Palestina belum merdeka. Ya, ini kalimat berlebihan. Nabi Muhammad SAW di zaman beliau Masjidil Aqsa dan wilayah Palestina di bawah kekuasaan Romawi. Apakah ketika itu kaum muslimin tidak bisa jadi muslim yang baik? Bisa. Bahkan orang terbaik hidup di zaman itu. Ya, meskipun kita punya cita-cita besar untuk memerdekakan Masjidil Aqsa dari tangan Yahudi, tapi Anda juga perlu lihat bahwa di akhir zaman wilayah ini dikuasai Dajjal. Baru kemudian dibunuh oleh Nabi Isa di daerah mana? Bab Lut di Palestina. Sehingga Dajjal terbunuh di Palestina. Karena di wilayah itulah wilayah pusat kekuasaan Dajjal. Dan sebagian ada yang mengatakan mungkin ya, kita hanya baru bisa merebut kembali Palestina sampai zaman Imam Mahdi. Ya, kalau kemudian suasananya terlihat seperti ini, sehingga orang-orang kafir berusaha untuk bertahan, tidak mau meninggalkan Baitul Maqdis, tidak mau meninggalkan wilayah Palestina, dan mereka tetap bertahan di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan negeri Palestina. Amin. Selanjutnya, ngalap berkah dengan orang saleh. Seperti ngalap berkah dengan para sahabat, para wali, dan orang saleh yang lainnya. Bagaimana bentuk ngalap berkah dengan orang saleh? Ngalap berkah dengan para wali. Coba Bapak, di sini ada enggak wali, Pak? Hah? Wali murid. Masya Allah. Para wali-wali murid ya. Semua orang mukmin yang bertakwa dia wali, sesuai dengan tingkatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Sehingga semua mukmin
yang bertakwa, semua mukmin yang bertakwa apa? Wali. Oleh karena itu wali bertingkat sesuai dengan tingkatan apa? Sesuai dengan tingkatan takwa. Wali itu bertingkat sesuai dengan tingkatan takwa. Maka wali Allah, ada wali Allah yang tingkatannya paling tinggi. Siapa mereka? Para nabi. Para nabi adalah wali Allah, bagian dari aulia Allah. Kemudian tingkatannya di bawahnya, yaitu para sahabat. Tingkatannya di bawahnya lagi, orang-orang soleh yang mengikuti mereka. Sebab wali Allah itu bertingkat sesuai dengan tingkatan iman dan di sini ada wali, insya Allah mukmin ini para wali Allah sesuai dengan tingkatan takwanya. Wali level berapa? Wallahu a'lam. Pokoknya wali ya, yang levelnya level mungkin masih pertengahan atau bawah? Bawah, level bawah. Lalu bagaimana cara ngalap berkah dengan wali? Bentuknya adalah dengan meniru kebaikannya, mencontoh ketaatannya, dan belajar ilmu darinya. Bukan dengan memperebutkan sisa makanannya, apalagi ludahnya. Kalau wali itu ludahnya mujarab, maka jenengan golek ono wali yang tidak punya dosa. Siapa itu? Anak kecil yang belum balik. Sehingga nggak perlu datang ke si A, datang ke si B. Niku lho Mas, wong don teko rono golek itu nih Mas, disembur nanti jadi obat. Wong ngudut. Sehingga kadang mohon maaf sebenarnya air seperti ini ya dibacakan, disebul sama dia. Bareng ngudut loh niku. Airnya dibaca-bacain, kemudian ditiup, dikasih ludah dikit. Karena akan tiupannya mengandung ludah. Orangnya habis ngudut. Kalau memang ini berkah, anak kecil yang belum balik nggak punya dosa. Dan dia mukmin, keturunan mukmin, dia mukmin, belum balik, dia nggak punya dosa. Kenapa nggak pakai dia saja daripada jauh-jauh datang ke sini? Ngantri lagi, bayar ya larang. Yang digolek ya apa? Air ludah. Dan nyatakan oleh Az-Zahabi dari Husain bin Ismail dari ayahnya, kana yajtami'u fi majlisi Ahmad zuha'a khamsata alaf zuha'a bin au yazidun nahwa khamsi mi'atin yaktubun wal baquna yata'allamuna minhu husnal adab was samti. Diceritakan oleh Husain bin Ismail dari ayahnya, yang ikut dalam majelis Imam Ahmad itu sekitar 5.000 orang. 5.000 orang di sini nggak muat. Muatnya di lapangan. Maka kajian dulu itu terkadang dilakukan bukan di masjid, tapi di lapangan. Yang ikut dalam kajiannya Imam Ahmad itu 5.000 orang. Kurang lebih 500 orang yang nulis hadis, sisanya hanya ingin belajar adab dan akhlak dari beliau. Ya sama seperti kajian pada umumnya ya. Ini ada 50 orang. Berapa kira-kira ini? 150? 200 ada? Sekitar 200. Baik. Yang serius berapa ini? 10%, berarti cuma 20 ya. Yang lainnya kata Az-Zahabi di sini kata Husain bin Ismail hanya pengen melihat. Saya kok penasaran sama Ustadz, pengen lihat. Melu ngaji.
Terus sampai di masjid nyender merem. Nah, yang penting kan krungu. Ada yang di luar ya, karo ngobrol karo kancane. Tapi dia ikut kajian. Kira-kira pahalanya sama atau beda? Beda. Antara yang serius dengan yang hanya sing penting krungu beda. Maka yang serius dia catati. Wah, ini ada penting ini, catat. Yang sing penting waton krungu, sing penting krungu. Ra ono sing dicatat. Begitu bubar kajian lali kabeh. Dan itu umumnya yang terjadi di masyarakat. Makanya kalau ngaji kita belajar tingkatkan kualitas pengajianmu. Ojo sing penting ngaji. Nek mong sing penting ngaji, mungkin akan sulit untuk membuat perubahan pada diri kita. Tapi kalau kita ngajinya serius, betul-betul serius, nek kon dikongkon ngapalno ya ngapalno, dikai ujian ya diterima, walaupun ra iso, tapi serius. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang selalu menebar kebaikan. Dan kita bisa ngalap berkah dengan beberapa makhluk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan. Bagaimana cara ngalap berkah dengan air hujan? Gimana? Hujan-hujanan. Jadi kalau hujan, nggak usah takut untuk badan ini terkena air hujan, sehingga dihujan-hujankan, tangannya dihujankan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah turun hujan di saat beliau bersama Nabi SAW, lalu berteduh. Nah, saat berteduh, Rasulullah SAW menghujankan tangan beliau, bajunya disingkap, kemudian dihujan-hujankan. Lalu beliau mengatakan, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Air ini baru saja datang dari Rabbnya. Air ini baru saja datang dari Rabbnya. Sehingga salah satu di antara adab ketika turun hujan adalah jadikan sebagian badan kita terkena hujan. Sebutkan bagaimana cara ngalap berkah dengan masjid. Ya, menggunakan masjid untuk sholat, tempat kajian, beribadah di dalam masjid, iktikaf dan seterusnya. Bagaimana cara ngalap berkah dengan kuburan? Ya, ngambil tanah kuburan. Arab tinggal apa? Bagaimana cara ngalap berkah dengan kuburan? Ada berkahnya nggak kuburan itu, Pak? Bisa dipakai apa kuburan? Nambah rezeki. Nah, keberkahan kuburan adalah agar orang ingat mati. Makanya kita ziarah kubur tujuannya untuk ingat mati. Kita dapat manfaat ketika ziarah kubur dengan cara ingat mati. Bagaimana ngalap berkah dengan Al-Quran? Membacanya, mentadaburinya, merenungkannya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.